Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Edriana dengan NIM 210222218. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Dampak Digital Governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Adapun pengantar ke tata kelolaan digital. Sebelum kita membahas dampak tata kelola digital terhadap kinerja organisasi, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu tata kelola digital. Tata kelola digital merujuk pada kerangka kerja yang mengatur pengguna teknologi informasi dalam organisasi. Di mana di sini diantaranya itu yang pertama mencakup kebijakan, yang kedua prosedur, yang ketiga praktik yang digunakan untuk mengelola risiko, keempat mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan yang terakhir yaitu menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Adapun pentingnya tata kelola digital dalam kinerja organisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama yaitu tata kelola digital meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan prosedur organisasi, di mana di sini dengan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas, semua anggota organisasi dapat memahami harapan dan tugas mereka dengan lebih baik. Yang kedua yaitu membantu dalam menghindari ambiguitas dan meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, tata kelola digital juga meningkatkan akuntabilitas organisasi, di mana di sini dengan adanya pengawasan dan pengendalian yang tepat terhadap penggunaan teknologi informasi, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu membantu dalam menghindari penyalahgunaan sumber daya. Kerangka kerja tata kelola digital. Untuk mengimplementasikan tata kelola digital dengan efektif, organisasi perlu memiliki kerangka kerja yang jelas. Kerangka kerja tata kelola digital terdiri dari komponen-komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu kebijakan dan prosedur, di mana organisasi perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur penggunaan teknologi informasi yang mencakup kebijakan keamanan informasi, kebijakan privasi, dan prosedur pemulihan bencana. Yang kedua yaitu pengawasan dan pengendalian, di mana di sini organisasi perlu memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Di mana di sini melibatkan audit internal, pengawasan keamanan, dan tindakan korektif yang tepat. Tiga yaitu manajemen risiko, di mana di sini organisasi perlu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Ini melibatkan penilaian risiko, pengembangan rencana mitigasi risiko, dan pemantauan terus-menerus terhadap risiko yang ada. Yang keempat yaitu pelatihan dan kesadaran, di mana organisasi perlu menyediakan pelatihan dan kesadaran kepada anggota organisasi tentang kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan mematuhi kebijakan yang ada. Selanjutnya kita beralih ke prinsip-prinsip kunci tata kelola digital yang efektif. Untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih efektif dengan tata kelola digital, ada beberapa prinsip kunci yang perlu diterapkan. Prinsip-prinsip ini mencakup yang pertama yaitu pertanggungjawaban setiap anggota. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab atas penggunaan dan keamanan teknologi informasi yang mencakup penggunaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya dan perlindungan terhadap informasi penting. Yang kedua yaitu proaktif, di mana di sini organisasi perlu mengambil pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Ini juga melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap ancaman keamanan dan penyesuaian kebijakan serta prosedur sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Adanya tata kelola digital yang efektif melibatkan kolaborasi antara berbagai fungsi dalam organisasi. Ini termasuk kolaborasi antara tim teknologi informasi, keuangan, dan operasional untuk mengelola risiko serta mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu kebijakan yang fleksibel, di mana di sini organisasi perlu memiliki kebijakan yang fleksibel untuk mengakomodasi perubahan teknologi
teknologi dan kebutuhan bisnis yang berkembang. Ini juga memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat dengan perubahan dan memanfaatkannya sebagai peluang. Nah, slide selanjutnya yaitu implementasi tata kelola digital dalam organisasi. Untuk mengimplementasikan tata kelola digital dalam organisasi, ada beberapa langkah yang perlu diikuti. Yang pertama yaitu organisasi perlu melakukan audit dan evaluasi terhadap infrastruktur teknologi yang ada. Ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua yaitu organisasi perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Hal ini melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi, kebijakan privasi, dan prosedur pemulihan bencana. Yang ketiga yaitu organisasi memahami dan mematuhi kebijakan yang ada. Dan yang terakhir yaitu keempat, organisasi perlu memantau dan mengevaluasi implementasi tata kelola digital. Ini melibatkan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan, pengukuran kinerja, dan penyesuaian kebijakan serta prosedur sesuai kebutuhan. Adapun mengukur dampak tata kelola digital terhadap kinerja organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya untuk dapat mengukur dampak tata kelola digital terhadap kinerja organisasi. Di mana di sini yang pertama yaitu salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan mengukur indikator kinerja kunci. KEUP dapat mencakup efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan inovasi. Yang kedua yaitu organisasi dapat juga membandingkan kinerja mereka dengan organisasi sejenis atau industri sejenis. Ini dapat membantu dalam menentukan di mana organisasi berada dalam hal penggunaan teknologi informasi dan tata kelola digital. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan tata kelola digital. Adapun tantangan yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Yang ketiga, biaya implementasi yang tinggi. Sedangkan solusinya adalah organisasi perlu memiliki komunikasi yang baik dengan anggota organisasi tentang manfaat tata kelola digital. Yang kedua yaitu pelatihan dan pendidikan tentang teknologi informasi juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota organisasi. Yang ketiga, organisasi juga dapat mencari solusi kolaboratif dengan mitra dan penyediaan layanan teknologi informasi. Ini dapat membantu dalam mengurangi biaya implementasi dan mempercepat proses implementasi. Adapun inovasi masa depan dalam tata kelola digital, di mana di masa depan kita dapat mengharapkan bahwa tata kelola digital akan semakin penting dan menjadi pilar kinerja organisasi. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan Internet of Things akan terus mempengaruhi cara organisasi beroperasi dan memerlukan tata kelola yang baik. Dengan memahami pentingnya tata kelola digital dan menerapkannya dengan baik, maka organisasi dapat memposisikan diri mereka di garis depan alam era digital yang terus berkembang. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya. Adapun 5 pertanyaan dari materi yang saya jelaskan. Yang soal pertama yaitu dari saudari Istiqomah Akbar. Adapun pertanyaannya yaitu apakah langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Nah, di mana di sini untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan, kami melakukan pelatihan rutin kepada karyawan tentang praktik keamanan digital, menyediakan panduan penggunaan teknologi yang jelas, dan menggunakan perangkat lunak pemantauan untuk memverifikasi kepatuhan. Selain itu, kami memiliki proses audit internal yang menyelidiki kepatuhan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu dari saudari Nabila Savitri. Pertanyaannya yaitu bagaimana Anda mengukur efektivitas pengendalian internal dalam lingkungan digital untuk mengurangi risiko keamanan dan kepatuhan. Nah, di mana di sini efektivitas pengendalian internal dalam lingkungan digital diukur melalui berbagai metrik.
termasuk tingkat keberhasilan dalam mencegah insiden keamanan, waktu tanggapan terhadap ancaman, dan tingkat kepatuhan dengan standar keamanan dan regulasi. Kami juga melakukan evaluasi rutin terhadap sistem, kebijakan, dan prosedur untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memperkuat pengendalian internal kami.